Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sumra, NIM 0744 0222 kelas B1, semester 1, Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kosakata, praktik penerapan kaidah dalam bahasa Arab, dan menjelaskan tentang mulai Musa alaihissalam. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Al-Arabiyah Lidirasah. Pertama yang akan saya bahas yaitu kosakata dalam bahasa Arab. Al-Mufradatu. Yang pertama, Fanasohu yang artinya menyarankan. Kedua, Al-Dorobatu yang artinya pemogokan. Yang ketiga, Dorbah yang artinya pemukulan. Yang keempat, Fakhaulahu kejantanan. Yang kelima, Lihirsatihi yang artinya untuk menjaga. Yang keenam, Wa Ashsin yang artinya dan sarang. Yang ketujuh, Yumasalu mewakili. Yang ke-8, Al-Jili generasi. Yang ke-9, At-Tofadi yang artinya kata. Yang terakhir, Lita'tasala yang artinya bukti. Selanjutnya, Amaliyatu Tadbiqi Al-Qawaidil Arabiyah yang artinya praktik penerapan kaidah bahasa Arab. Yang pertama ada Kutilu yang termasuk fi'il madhi atau yang biasa disebut masa lampau, yang artinya kata yang sudah dikerjakan atau yang sudah berlalu. Yang kedua ada qaumun termasuk fi'il madhi. Yang ketiga ada fadola termasuk fi'il madhi. Yang keempat yasmah termasuk fi'il mudhari yang artinya masa sekarang. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang atau yang akan terjadi. Yang terakhir, khoroja fi'il madhi. Selanjutnya, isi teks bahasa Arab dan terjemahan. La miladi wa dufulati wa syabat. Wulidu Musa fi Misra muntasiba ila bani Israila fil jilir rabi'i ba'dal hijrati ila Misra zamanan Nabi Yusufa tibqan li salasili ansa bitawaroh wallati tuhaddadu bi anna la biyabna Ya'quba wallati yumathalul jila al-awwala min al-hijrah lahu ba'nun wa fiha alladhi wulida imroma alladhi yumathilul jiwala as-salisa min al-hijrah walladhi tazawwaja binasibatihi yukabid min banati lawi aidon wa ajabat minhu Musa talita Allah tiha wa as'aruhum wal farku
bisinni baina Musa wa Haruna salasu sanawati tamat wiladatu Musa khas bal kisotit Tauratiyati fi turufin so'bati fa ba'da awba'ati yalid min hijrati liyaquba ila misra asmaru wa tawaladu wa numu wa kasuru jida mimma sababa khaufan limaliki misra khasyatu dimamihim lil'adahi kholan tilai harbin au manasa'atihim fi milki al ardi lidzalika amarol milki bis digabadihim wa marrodu khayatahum bi'ubudiyati qasiyati. Musa lahir di Mesir, berafiliasi dengan Bani Israel. Pada generasi keempat setelah migrasi ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf, menurut silsilah Taurat yang menentukan bahwa Lewi, putra Yakub yang mewakili generasi pertama migrasi, memiliki seorang putra Kohat yang lahir sebagai Amram yang mewakili generasi ketiga dari migrasi. Bilangan 265718. Dan siapa menikahi sepupunya Jochebed dari putri-putri Lewi juga, dan dia melahirkan baginya Musa ketiga anak-anaknya dan yang bungsu, dan perbedaan usia antara Musa dan Harun adalah 3 tahun. Musa lahir menurut kisah Alkitab dalam keadaan yang sulit. Setelah 4 generasi migrasi keluarga Yakub ke Mesir, mereka berbuah dan berlipat ganda dan tumbuh dan menjadi sangat banyak. Keluaran 71:19 yang menyebabkan ketakutan bagi Raja Mesir, takut bahwa mereka akan bergabung dengan musuh jika terjadi perang atau perselisihan mereka. Di Raja Bumi, Raja memerintahkan perbudakan mereka dan melewati hidup mereka dalam perbudakan yang keras. Lahikon amarol malikil qabilati biqadlil atukuri min bani Israila takhalluson minhum wa dhabatan linumuwihim al-adi wa idkana amrul maliki nafida walada Musa wa takhawwafat ummu Musa alaihi fa khaba'athu li thalathi adhur wa idha ajazat an musaratihi muddatan adwala wa do'athu fi salah min qadha bi wa dhalatihu bil bizakhti wa khaba'atuhu baina khasaisi khafatin nakhri thumma awfadat Maryamu ukhtahul kubra li rosatihi Ghaira anni banata fir'auna idqfa sodat an-nahra litaghtasila ma'a jawariyaha wajidatus salah li Musa faqtanat bihi wa idha abat tiflur rodo'ata tadakhlat Maryamu ukhtahu kubra sa'ilatu mindu fir'auna anta jaliba as-sabiyyi liturhi'ah
أرضعته لقاء عاجري ومكثت الطفل فترة الرضاعة والطفولة في بيت أهله وبعد فدمه استقر في منزل ابنة فرعون الذي دأسه موسى والتي تعني خرتية المنتسلة من الماء. Kemudian raja memerintahkan bidan untuk membunuh laki-laki Bani Israel untuk menyingkirkan mereka dan untuk mengontrol pertumbuhan jumlah mereka. Dan ketika pemerintah raja berlaku, Musa lahir. Jadi ibu Musa takut kepadanya. Jadi dia menyembunyikannya selama 3 bulan, dan ketika dia tidak dapat menyembunyikannya untuk waktu yang lebih lama, dia memasukkannya ke dalam keranjang alang-alang dan melapisinya dengan aspal dan menyembunyikannya di antara rerumputan tepi sungai, lalu dia mengirimnya kakak perempuan Maria untuk menjaganya. Namun putri Fir'aun ketika dia pergi ke sungai untuk mencuci dengan pelayan perempuannya menemukan keranjang dengan kelembutan hatinya untuk Musa, jadi dia merawatnya. Ketika anak itu menolak untuk menyusui, kakak perempuannya Mary turun tangan meminta putri Fir'aun untuk membawa ibu anak itu untuk menyusuinya dan merawatnya dengan bayaran. Anak itu menghabiskan masa menyusui dan masa kanak-kanak di rumah keluarganya, dan setelah disapi dia menetap di rumah putri Fir'aun yang memanggilnya Musa, yang secara harfiah berarti yang dikeluarkan dari air. Muwajahatu wara'aunal al-fasl kana Allahu fada akhbaro Musa ba'ilaqati sila alif inni aghlatu qalbah wa quluba abidihi likai asna'a yati hadihi bainahum wa likai tukhas fi masamihi mihi banika wa banika bima amiltahu fi misra wa biyati allati sana'tuha bainahum fata'lamuna anni ana rabb ithral laqa'i al-awwali baina Musa wa Fir'auna walladhi dhalaba fihi Musa idla qom Bani Israila salasa ayyam liya'budu ar-rabba wa baqati Musa dabai khotak riyaman lahu fil bariyati lam yarfad Fir'auna fakhasbu bal amara bitasyadidi al-amali ala Bani Israel fabadala min taqdimi tabni lil umma li jaizan li'idati la Bani Israel bata minal awwajidi an duru attabna bi anfusihim danaan tanqudo kamayatu labani fil yawm mimma sababata tamurash taramuna kanat ad-darabatu asyaratul lati tasalat ala qaumi fi auna qad bada'at fakhilal al-qa'ila awwali lam yu'min fir'auna
mu'jizatil 'asallati tahawwalat ila thu'bana walladhi jarast amama nadhiri ala ro'mi minra fasali sakharati misra fi musahatil mu'jizati tarahuna kanat ad-darabatu al-asaratul lail lati nazalat ala qaumi fir'auna qawal ba'd. Tuhan telah mengatakan kepada Musa sejak lama hari sama, aku merasakan hati Fir'aun dalam hati hamba-hambanya untuk melakukan tanda-tandaku ini di antara mereka, dan supaya kamu memberitahukan di telinga anakmu dan anak-anakmu dan yang aku lakukan di Mesir dan tentang tanda-tandaku yang aku lakukan di antara mereka, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhannya. Setelah pertemuan pertama antara Musa dan Fir'aun, di mana Musa meminta untuk membebaskan anak-anak Israel selama 3 hari untuk menyembah Tuhan dan menyembahkan korban untuk menghormatinya di padang gurun, Fir'aun tidak menolak, tetapi juga memerintahkan untuk bekerja keras pada anak-anak Israel. Mereka harus membawa jerami sendiri tanpa mengurangi jumlah susu bangunan per hari yang menyebabkan orang-orang menggerutu. Bersama dengan itu, 10 malapetaka yang telah menimpa orang-orang Fir'aun telah dimulai. Fakhola filal alikal al-awal lam yuwamin Fir'aun filar min mujizat alisa alati takhawalat ila walati khadat amam jumri hurih fas samis misro wa fi alaihima al ta'ani darab Musa al-nah bisan widama rofat arsal adarabat al-ta'anit li farofda talab Fir'aun min Musa wa Harun li awal marotan tarbiyat al-dafadi liursilu bani Israel li abadat al-Arabi laki Fir'aun nakat biwaladid wat mot al-dafadi fajal ta'un al-ta'alit wa takatur al-ba'd kitron wa bani Israel lakaniyah rafada. Selama pertemuan pertama, Fir'aun tidak percaya meskipun keajaiban tongkat berubah menjadi ular yang terjadi di depan matanya, meskipun kegagalan para penyihir Mesir untuk menandingi keajaiban dalam pertemuan kedua. Musa memukul sungai dengan tongkatnya, mengubahnya menjadi darah, tetapi hati Fir'aun menjadi keras dan dia tidak mendengarkan mereka. Dan setelah 7 hari, pertemuan ketiga terjadi sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa, kata tanah dan rumah lebat. Maka Fir'aun meminta untuk pertama kalinya kepada Musa dan Harun untuk memelihara kata-kata itu agar dia melepaskan anak-anak Israel untuk menyembah Tuhan. Tetapi Fir'aun menarik kembali janjinya setelah kematian kata-kata itu. Maka turunlah ketiga, yaitu nyamuk berlipat ganda dan para pesulap dan peramal yang setia kepada Fir'aun gagal membasmi nyamuk, sehingga mereka menasihati Fir'aun agar dia menceraikan anak-anak Israel, tetapi dia menolak. Ma'arufdi Fir'auna linasa'ihi wa zara'ihi wa sakharatihi nazalat al-adbatur rabi'atu bi anna takat sura'at tubabi wa asasa fi buyuti qaumi Fir'auna dunanau an bani Israel khinaha wa faqa Fir'aunu ala zalabi Musa wa idkhal roja asya rafa'at
dorbata dorbatai ala fi wadun babi airu anna fir'auna nakata bil wa'di walam yusma' li bani israila bil awdati musaddatan fanazalati ad-dorbatul khomisatu bi an mata tajami'u ma wasi'i qaumi fir'auna talatahat ad-darbatu as-sadisatu bi an antasyarral ghubaru fil ardi masabbaba bi sawran fa wada mamila fi basari wal bakhaimi thumma ad-darbatu as-sabi'atu bi an nazala madarun bardun adimun fi ardi misra lam yakun mislahu fi kulli ardi misra mundu ansarat amatan fatalifa az-zar'u wal makhdulu li fir'auna wa abidihi wa kullun man lam wajih falbadhul ila kalimati ar-rabbi. Dengan penolakan Fir'aun atas nasihat para menterinya dan para ahli sihirnya, datanglah tulah keempat, yaitu lalat berlipat ganda besar di rumah bangsa Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun menyetujui permintaan Musa, dan ketika orang-orang keluar itulah nyamuk dan lalat dibangkitkan. Tetapi Fir'aun mengingkari janjinya dan tidak mengizinkan Bani Israel kembali lagi. Maka turunlah tulah kelima, bahwa semua ternak orang Fir'aun mati, diikuti oleh tulah keenam yang menyebarkan debu di tanah yang menyebabkan lecet dan bisul pada manusia dan binatang. Dan kemudian tulah ketujuh, hujan besar dan hujan es turun di tanah Mesir. Belum pernah ada yang seperti itu di seluruh tanah Mesir sejak ia menjadi suatu bangsa. Keluaran 94. Dan panen dihancurkan untuk Fir'aun dan hamba-hambanya dan semua siapapun yang tidak kepada firman Tuhan. Keluaran 9:21. Alhamdulillah, pemaparan materi atau penjelasan materi telah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.